Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya channel video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas video mengenai power kelas AB ya, power kelas AB yang ingin dinaikkan menjadi kelas H. Nah, lalu seperti apa caranya, terus dampaknya seperti apa, kelebihannya seperti apa, kita akan bahas di video ini. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lur ya, kita lanjut ke videonya. Seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi, jika di sini saya akan menerangkan bagaimana cara mengubah kelas power ya dari kelas AB. Nah, ini power SOCL ya 504. Yang ini kebetulan dia kelas AB ya. Nah, bisakah SOCL 504 ini kita rubah menjadi kelas H ya? Jadi SOCL 504 versi kelas H gitu. Lalu komponen apa saja yang kita butuhkan untuk merubah SOCL kelas AB ini menjadi kelas H, dan keuntungannya atau dampaknya setelah dia menjadi kelas H itu apa? Nah, lalu kita akan bahas mulai dari yang pertama dulu lur ya. Jadi bisakah kelas AB jadi kelas H? Itu bisa lur. Jadi pertanyaannya, apakah kelas AB bisa menjadi kelas H? Sangat bisa. Karena apa? Karena power kelas H ini dia basicnya juga power kelas AB, yang mana power kelas H ini sudah dimodif sedemikian rupa sehingga dia menjadi kelas H, yang semulanya atau awalnya basicnya dasarnya itu ya sama aja kelas AB, sama seperti SOCL, OCL dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, lalu komponen apa saja yang kita butuhkan untuk mengubah power atau menaikkan power dari kelas AB menjadi kelas H? Itu simple lur, stepper. Nah, apa itu stepper? Stepper itu sebuah rangkaian ya yang membedakan antara power kelas AB dengan power kelas H. Jadi perbedaan power kelas AB dan kelas H itu sangat simpel. Perbedaannya cuma ada di stepper. Kalau kelas AB nggak ada steppernya, kalau kelas H menggunakan stepper, pakai stepper. Jadi komponen apa yang kita butuhkan yaitu rangkaian stepper untuk membuat kelas AB ini, SOCL ini menjadi kelas H. Nah, contohnya seperti ini lur. Nah, ini sudah banyak sekarang yang jualan stepper seperti ini. Yang jualan ya stepper kit seperti ini. Jadi dia benar-benar cuma steppernya aja. Jadi nanti kita bisa koneksikan dengan driver kita yang kelas AB. Dengan begitu nanti power kita jadi kelas H gitu. Nah, ini saya sudah ada steppernya lor, tapi ini belum jadi karena ada beberapa komponen yang emang agak sulit ya nilainya, dan saya nggak ada stok, jadi ini masih kosong, dan ini juga masih baru lor. Nah, ini yang namanya stepper itu seperti ini lor. Nah, seperti ini ya. Kalau di kitnya seperti ini stepper itu. Nah, bagian sini stepper, bagian sini kelas AB atau OCL nya lah istilahnya ya. Lalu yang bagian sini adalah protektornya, bagian proteknya gitu. Jadi powernya cuma ini, kecil sebenarnya. Di sini steppernya. Nah, kalau mau kita aplikasikan ya ini powernya ya, ini OCL nya, lalu ini steppernya gitu, kita koneksikan. Ini juga ada ya pengkoneksiannya. Nanti kalau misalkan ini sudah jadi, nanti next time akan kita coba review dan kita coba tes juga, lalu kita akan kasih video mengenai cara pemasangannya seperti apa ya, seperti itu. Nah, jadi simple lur. Jadi si stepper ini tuh berfungsi ataupun berguna sebagai pengganti tegangan, switch tegangan gitu ya. Jadi kan kalau power kelas AB seperti OCL ini itu kan tegangannya cuma ini ya, plus, min, sama ground ya. Katakanlah kita supply 50 volt ya, cuma 50 volt plus, 50 volt min, ground. Tapi kalau kelas H, nah di sini dia ada tegangannya ganda, ada VCC MV, ada VCC HV. MV ini tegangan kecilnya ya istilahnya, lalu yang HV ini tegangan tingginya. Jadi misalkan di HV nya ini disuplai
100, HV plus, HV min 100, lalu MV nya ini 50, MV min 50, dan ground ya, seperti itu. Jadi tegangannya ganda. Nah, fungsi dari si taper ini itu menggandakan tegangan tersebut lur. Jadi yang tadinya di kelas AB ini cuma 50 volt, maka kalau kita tambah stepper, dia tegangannya jadi 50 dan 100 gitu. Jadi tegangannya bisa jadi ganda kalau pakai stepper ini, karena stepper ini berfungsi seperti yang saya terangkan di awal tadi sebagai pengganti tegangan gitu. Jadi ketika input yang dimasukkan ke power class AB ini kecil ya, misalkan inputnya kecil lah, kita misalkan volumenya ya kita terangkan sesederhana mungkin loh ya, supaya bisa dimengerti. Ketika power ini kita kasih input kecil, dalam artian volume ya atau potensionya itu kita buka kecil, misalkan di arah jam 9 gitu. Nah, maka tegangan yang masuk ke final ini, ke transistor final itu kecil juga, tegangannya yang 50 volt tadi. Nah, ketika si inputnya kita gedein, misalkan inputnya potensionya itu kita naikkan di angka jam 4 misalkan. Nah, maka tegangan si 50 tadi kan ngedrop ya, maka si stepper ini bekerja, dia akan langsung mengganti tegangannya ke 100 gitu. Paham lur ya? Jadi ketika tegangan 50 voltnya itu ngedrop, nggak kuat lagi karena inputnya besar, dia langsung ganti tegangannya ke tegangan yang besar, jadi lebih kuat gitu, tenaga baru lah istilahnya gitu lur. Jadi si power class H ini seakan-akan dia didorong pakai dua supply, bukan seakan-akan sih ya emang didorong pakai dua supply yang bergantian gitu. Jadi 50, ketika 50 nya itu udah ngedrop, udah capek istilahnya, ganti yang 100 gitu. Tapi ketika dikecilkan lagi, 100-nya ini berhenti, ganti yang 50 gitu. Jadi tegangannya itu nggak sia-sia. Kalau kelas AB kan tegangannya bisa dibilang sia-sia lur, karena ketika dia standby, nggak ada input, ataupun pas inputnya besar ya, misalkan potensinya dibuka sampai full, itu yang kerja tetap cuma 50. Tapi kalau kelas H, ketika dia standby atau nggak ada input, dia tegangannya 50. Ketika inputnya besar, volumenya itu kita full kan, maka tegangan yang 100 yang bekerja gitu. Jadi TR finalnya bisa dibilang lebih nggak terlalu panas lur kalau kelas H dibanding sama kelas AB gitu, karena dia lebih dibilang irit daya sih enggak lur ya, sama-sama, tapi lebih efisien kalau kelas H, lebih efisien sedikit daripada kelas AB gitu. Nah, kalau kelas AB sendiri misalkan kita kasih langsung 100 volt ya, maka akan cepat panas finalnya, karena ketika dia standby nggak ada input, tegangannya 100. Ketika inputnya gede, tegangan 100, jadi cepat panas finalnya itu. Kalau pakai kelas H, ketika standby tegangannya 50, ketika volume tinggi tegangan 100 ya, jelas lur ya. Jadi itulah yang membedakan antara power class AB dan power class H, ada di ini kuncinya, di steppernya ini. Nah, lalu dampaknya apa kepada power ya, atau keunggulannya apa yang kita dapatkan ketika menggunakan power class H? Yang pasti, kalau soal keunggulan, yang pasti lebih efisien untuk tegangannya, terus output lebih besar ya. Kalau outputnya lebih besar, tentu wattnya juga lebih besar, tenaga lebih besar kelas H, dan juga ya itulah, pokoknya tenaganya atau wattnya itu lebih besar kalau pakai kelas H. Tapi untuk kelemahannya ataupun negatifnya, kelas H ini emang lebih mahal daripada kelas AB lur. Lebih mahal karena kita membutuhkan komponen tambahan seperti stepper ini ya. Terus harga, kalau misalkan kita beli kit kelas H yang sudah jadi ini, harganya lebih mahal daripada kit kelas AB. Lalu juga untuk faktor power supply-nya juga beda kalau kelas H ya, sama kelas AB, dan juga lebih mahal kelas H. Yaitu lur, jadi
yang namanya kelas-kelas dari power amplifier itu sendiri-sendiri ya, tergantung kebutuhan kita dan juga budgetnya yang kita punya gitu. Kalau emang semakin semakin rumit power amplifier, jelas semakin mahal harganya. Semakin simple semakin murah. Seperti ini SOCL sangat simple, harganya juga murah. Oke, nah lur, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang bingung silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang dipertanyakan silahkan ditulis. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.